Hari itu, aroma nasi kuning dan semerbak melati memenuhi ruang tamu sederhana milik Ibu Lastri. Suasana hangat menyelimuti rumah yang selama setahun terakhir lebih sering berbau obat-obatan. Gelak tawa para tetangga dan kerabat terdengar riuh, merayakan sebuah keajaiban yang nyata. Risa, putri kesayangan keluarga itu, kini sudah bisa berdiri tegak dan berjalan dengan anggun setelah setahun lamanya hanya bisa terbaring lumpuh akibat penyakit autoimun yang menyerang syarafnya. Di sudut ruangan, Hadi duduk dengan kemeja batik yang warnanya sudah mulai pudar. Wajahnya tampak kuyu, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang tak bisa disembunyikan meski ia terus melempar senyum. Selama setahun terakhir, Hadi telah melupakan arti istirahat. Dari menjadi buruh angkut di pasar induk saat fajar menyingsing, hingga menarik ojek daring sampai dini hari, semua ia lakoni tanpa keluh. Tangannya yang dulu halus kini penuh kapalan dan luka kecil bekas kerja kasar di proyek bangunan. Semua uang yang ia hasilkan, hingga perhiasan peninggalan ibunya, telah habis terjual demi biaya terapi dan obat-obatan Risa yang selangit. Para tamu tak henti-hentinya memuji Hadi. Mereka menyebutnya sebagai sosok suami langka, seorang pahlawan yang tidak meninggalkan istrinya di titik terendah. Namun, di tengah banjir pujian itu, Risa justru tampak menjaga jarak. Tidak ada tatapan mesra atau genggaman tangan hangat untuk sang suami yang telah berkorban nyawa untuknya. Saat acara inti dimulai, Ibu Lastri meminta Risa untuk memberikan sepatah kata. Semua orang mengira Risa akan memberikan ucapan terima kasih yang mengharukan untuk Hadi. Risa berdiri, menarik napas panjang, lalu menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Terima kasih untuk semua doa dan dukungannya," ucap Risa dengan nada yang tiba-tiba berubah dingin. "Namun, di hari kesembuhanku ini, aku juga ingin menegaskan satu hal agar tidak ada lagi ganjalan di hatiku. Mas Hadi, aku ingin kita berpisah. Besok, aku akan mengurus gugatan cerai kita ke pengadilan." Suasana yang tadinya riuh mendadak senyap. Gelas teh di tangan Ibu Lastri bergetar hebat. Hadi hanya terpaku, tubuhnya kaku seolah baru saja dihantam godam besar tepat di dadanya. Ia menatap wajah Risa, mencari guratan candaan di sana, namun yang ia temukan hanyalah dinding es yang begitu tebal. "Kenapa, Risa?" Suara Hadi bergetar, nyaris tidak terdengar. "Apa salahku? Apa ada pengobatanku yang kurang?" Risa memalingkan wajah, enggan menatap mata suaminya yang mulai berkaca-kaca. "Cukup, Mas. Aku hanya merasa kita sudah tidak sejalan. Aku ingin memulai hidup baru tanpa beban masa lalu. Kuharap kamu mengerti." Tanpa rasa iba, Risa melangkah masuk ke kamar dan menutup pintu dengan keras, meninggalkan Hadi yang hancur berkeping-keping di depan semua orang yang baru saja memujinya sebagai pahlawan. Dentuman pintu kamar yang ditutup Risa seolah menjadi lonceng kematian bagi harga diri Hadi. Suara itu menggema di ruang tamu yang mendadak senyap, menyisakan tatapan kasihan sekaligus hinaan dari para tetangga yang masih duduk bersimpuh di atas karpet. Syukuran yang seharusnya menjadi perayaan kehidupan baru, kini berubah menjadi panggung eksekusi bagi hati Hadi yang sudah hancur lebur. Ibu Lastri bersimpuh di samping menantunya, tangannya yang gemetar menyentuh bahu Hadi yang terasa begitu ringkih. "Hadi, maafkan Risa, Nak. Ibu tidak tahu apa yang merasuki pikirannya. Biar ibu bicara padanya," isak Ibu Lastri dengan suara parau. Namun, Hadi hanya menggeleng lemah. Matanya yang merah menatap kosong ke arah pintu kamar yang tetap tertutup rapat. Dunia seolah berhenti berputar, dan semua peluh yang ia cucurkan selama setahun ini terasa menguap begitu saja, meninggalkan rasa perih yang tak tertahankan. Satu persatu tamu mulai berpamitan dengan bisik-bisik yang menyakitkan telinga. Kasihannya, sudah habis-habisan sampai jadi kuli, sekarang dibuang setelah istrinya cantik lagi. Bisik seorang tetangga yang suaranya masih bisa tertangkap oleh indera pendengaran Hadi. Kata-kata, "habis manis sepah dibuang," seolah menjadi tema besar di lingkungan itu mulai hari ini. Tanpa sepatah kata pun, Hadi bangkit berdiri. Kakinya yang pecah-pecah karena sering terendam air di pasar induk terasa berat melangkah. Ia masuk ke kamar kecil di dekat dapur, tempat yang selama ini ia gunakan untuk tidur agar tidak mengganggu istirahat Risa yang sedang sakit. Di sana, hanya ada sebuah tas ransel tua yang warnanya sudah memudar. Dengan tangan bergetar, ia mulai memasukkan 2 pasang baju kerja dan 1 seragam ojek daring yang sudah kusam. Tidak ada harta benda yang ia bawa. Motornya sudah dijual untuk biaya operasi Risa 2 bulan lalu. Tabungannya 0 rupiah. Bahkan ponselnya pun layarnya sudah retak 1000.
Namun ia tak pernah berniat memperbaikinya karena uangnya lebih baik digunakan untuk membeli vitamin Risa. Sebelum melangkah keluar rumah, Hadi berhenti di depan pintu kamar Risa. Ia menempelkan telapak tangannya yang kasar ke kayu pintu, seolah ingin merasakan keberadaan wanita yang sangat dicintainya itu untuk terakhir kali. "Risa, aku pergi. Obatmu yang di botol biru jangan lupa diminum setelah makan. Aku sudah siapkan jadwal kontrolmu di atas meja makan," ucap Hadi pelan, nyaris berbisik. Tidak ada jawaban dari dalam kamar, hanya suara isak tangis yang tertahan. Hadi melangkah keluar menembus kegelapan malam dengan tas ransel di bahunya. Ia berjalan kaki tanpa arah, tanpa tujuan, dan tanpa uang sepeser pun di saku. Ia tidak tahu bahwa di balik jendela kamar, Risa sedang tersungkur di lantai, meremas dadanya yang sesak, sambil memegang hasil laboratorium yang menyatakan bahwa rahimnya telah rusak permanen. Langkah kaki Hadi terseret di atas aspal dingin yang masih basah sisa hujan sore tadi. Bayangan wajah Risa yang dingin terus menghantuinya, lebih menyakitkan daripada perutnya yang melilit karena sejak pagi belum terisi makanan. Di belakangnya, rumah yang selama ini ia perjuangkan dengan darah dan air mata perlahan menjauh, tenggelam dalam kegelapan malam. Hadi tidak tahu bahwa di saat ia melangkah pergi tanpa arah, badai di dalam rumah itu belum benar-benar mereda. Keesokan paginya, suasana di rumah Ibu Lastri tidak lagi sama. Hadi sudah tidak ada untuk menyiapkan air hangat atau memijat kaki Risa. Namun, kekosongan itu justru dimanfaatkan oleh saudara-saudara sepupu Risa yang datang berkunjung. Alih-alih merasa prihatin atas kepergian Hadi, mereka justru memanaskan suasana. "Sudahlah, Risa. Keputusanmu itu sudah benar. Kamu itu cantik, sekarang sudah sembuh total. Masa depanmu masih panjang," ujar Maya, sepupu Risa, sambil mengikir kuku dengan santai. "Bayangkan kalau kamu tetap sama Hadi. Dia sekarang cuma kuli, dekil, bau matahari. Apa kamu tidak malu kalau nanti kembali bekerja dan harus mengenalkan dia sebagai suamimu?" Risa hanya terdiam di meja makan, matanya sembab. Di depannya tersedia jadwal kontrol dokter yang ditulis tangan oleh Hadi dengan rapi. Setiap coretan pena Hadi di kertas itu seolah-olah berteriak tentang betapa besarnya perhatian pria itu. Namun, kakak lelaki Risa, Ketut, justru menyambar kertas itu dan meremasnya hingga menjadi bola kecil. "Dia itu cuma menumpang di sini, Risa. Jangan merasa berhutang budi. Dia merawatmu itu sudah kewajibannya sebagai suami. Jangan mau diikat oleh rasa kasihan," timpal Ketut dengan nada meremehkan. "Lagi pula, ibu dengar dia sekarang tinggal di bedeng proyek yang kumuh. Benar-benar tidak selevel dengan keluarga kita lagi." Ibu Lastri yang duduk di sudut ruangan hanya bisa mengelus dada. Hatinya perih melihat betapa cepatnya anak-anaknya melupakan jasa Hadi. Ia teringat saat Risa kritis dan keluarga besar ini tidak ada yang meminjamkan uang sepeser pun, hanya Hadi yang berlari ke sana kemari meminjam rentenir dan menjual harga dirinya. "Kalian tidak tahu apa-apa," bentak Ibu Lastri dengan suara bergetar. "Hadi itu orang baik. Tanpa dia, Risa mungkin sudah tidak ada di sini." "Ibu jangan terlalu membela dia," potong Risa tiba-tiba dengan nada ketus yang dipaksakan. "Aku sudah muak dengan kemiskinan ini. Aku ingin hidup layak, dan aku tahu Mas Hadi tidak akan pernah bisa memberikannya." Kata-kata itu begitu tajam, membelah udara pagi yang dingin. Namun, saat Ibu Lastri dan saudara-saudaranya pergi, Risa meremas kertas jadwal kontrol yang tadi dibuang Ketut. Ia memeluk gumpalan kertas itu ke dadanya, menangis tanpa suara. Di kepalanya terngiang ucapan dokter, "Efek samping obat keras dan komplikasi penyakitmu telah menghancurkan sel telurmu, Risa. Kamu tidak akan pernah bisa hamil." Risa sengaja membiarkan dirinya dibenci, membiarkan keluarganya menghina Hadi, agar pria itu punya alasan kuat untuk membencinya dan segera pergi mencari wanita lain yang bisa memberikan keturunan. Ia rela dicap istri tidak tahu diri, asalkan Hadi tidak ikut terkubur dalam takdirnya yang mandul. Gumpalan kertas jadwal kontrol yang diremas Risa di balik pintu adalah saksi bisu sebuah pengorbanan yang disalahartikan. Di saat Risa berjuang menahan sesak demi menjauhkan pria yang ia cintai, Hadi justru sedang berjuang melawan maut di pinggiran kota. Malam-malam yang dingin di bedeng proyek yang hanya beralaskan kardus mulai menggerogoti tubuhnya yang sudah lama kelelahan. Hadi tak lagi memiliki apa-apa, bahkan semangat hidupnya pun seolah telah dirampas paksa oleh wanita yang ia selamatkan nyawanya. Pagi itu, di sebuah proyek pembangunan gedung tua, Hadi mencoba mengangkat sak semen ke pundaknya. Namun, baru 2 langkah berjalan,
Dunianya mendadak berputar. Keringat dingin mengucur deras di keningnya yang pucat. Paru-parunya terasa menyempit, dan rasa nyeri yang hebat menusuk pinggangnya. Bekas luka operasi dan kelelahan kronis akibat bekerja tanpa henti selama setahun terakhir mulai menagih janji. Hadi ambruk di atas tumpukan pasir. Rekan-rekan kulinya berhamburan menolong, namun pria itu hanya tersenyum getir sambil memegang dadanya yang sesak. "Jangan hubungi keluarga saya," bisik Hadi Parau saat rekan kerjanya mencoba mencari kontak di ponsel retaknya. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi." Sementara itu, di rumah Ibu Lastri, suasana justru semakin menyesakan. Ketut dan Maya, tanpa rasa malu, membawa seorang pria bernama Andre ke rumah. Andre adalah pengusaha sukses, kawan lama Ketut yang sejak dulu mengagumi Risa. Mereka sengaja mengatur pertemuan itu, seolah-olah Hadi hanyalah debu yang sudah lama disapu bersih dari lantai rumah tersebut. "Risa, lihat Andre. Dia mapan. Dia bisa menjamin masa depanmu. Tidak seperti si tukang ojek itu," ujar Maya sambil menyuguhkan teh dengan senyum lebar. Risa duduk dengan kaku. Pikirannya tidak berada di sana. Ia melihat Andre yang memakai jam tangan mewah, sangat kontras dengan Hadi yang jam tangannya bahkan sudah digadaikan untuk biaya rumah sakitnya dulu. Setiap kali Andre tersenyum, hati Risa justru semakin sakit. Pria di depannya ini membicarakan tentang rencana masa depan, tentang rumah mewah, dan tentang anak-anak. "Aku sangat menyukai anak kecil, Risa. Aku berharap kita bisa memiliki keluarga yang besar nanti," ucap Andre dengan nada percaya diri. Mendengar kata "anak", jantung Risa seolah berhenti berdetak. Ia melirik ke arah Ibu Lastri yang tertunduk lesu di sudut ruangan. Risa ingin berteriak bahwa rahimnya sudah mati, bahwa ia adalah wanita cacat yang tidak bisa memberikan apa yang diinginkan Andre. Namun, ia hanya bisa terdiam, mengepalkan tangan di bawah meja hingga kukunya memutih. Di dalam hatinya, Risa berbisik, "Inilah alasanku mengusirmu, Mas Hadi. Karena kamu pantas mendapatkan wanita yang bisa memberikanmu keturunan, bukan wanita penyakitan yang hanya akan menghabiskan sisa hidupmu dalam kesia-siaan." Namun, takdir punya cara sendiri untuk mengungkap kebenaran. Di saat Risa berusaha tegar dalam sandiwaranya, Ibu Lastri tanpa sengaja menemukan sebuah amplop medis di dalam saku jaket lama Hadi yang tertinggal. Sebuah diagnosa yang akan merubah seluruh kebencian menjadi penyesalan yang tak berujung. Suara tawa Andre yang memekakan telinga di ruang tamu terdengar seperti ejekan bagi Ibu Lastri. Di saat anak-anaknya yang lain sibuk menjodohkan Risa dengan kemewahan, Ibu Lastri memilih mundur ke dapur, mencari ketenangan di tengah sesak yang menghimpit dada. Matanya tak sengaja tertuju pada jaket ojek daring milik Hadi yang masih menggantung di balik pintu dapur, satu-satunya benda yang tertinggal, berbau keringat dan debu jalanan. Dengan tangan gemetar, Ibu Lastri meraih jaket itu, bermaksud mencucinya sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi menantu yang telah dibuang. Namun, saat meraba saku bagian dalam, jemarinya menyentuh selembar kertas yang kaku. Ia menariknya keluar. Sebuah amplop rumah sakit yang sudah agak kumal, bertanggal tepat 2 minggu sebelum Risa dinyatakan sembuh. Ibu Lastri memakai kacamata tuanya, mencoba membaca baris demi baris tulisan medis yang rumit itu. Seketika, lututnya terasa lemas. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat membaca diagnosa di sana, gagal ginjal kronis stadium lanjut. Di bawahnya tertera catatan dokter tentang kelelahan ekstrim, dehidrasi kronis, dan anjuran untuk segera melakukan cuci darah secara rutin. "Ya Allah, Hadi!" rintih Ibu Lastri. Air matanya jatuh membasahi kertas itu. Ia teringat betapa pucatnya wajah Hadi belakangan ini. Ia teringat bagaimana Hadi sering memegangi pinggangnya sambil meringis, namun selalu berkilah bahwa itu hanya pegal biasa karena terlalu lama menarik ojek. Ternyata, selama ini Hadi sedang sekarat. Di saat ia banting tulang memeras keringat untuk kesembuhan Risa, organ tubuhnya sendiri menyerah secara perlahan. Hadi sengaja menyembunyikan sakitnya agar uang yang tersisa tidak terbagi untuk pengobatannya sendiri. Tanpa mempedulikan tamu di ruang tamu, Ibu Lastri berlari keluar dengan air mata bercucuran. Ia menerobos percakapan Andre dan Risa. "Risa, lihat ini. Lihat apa yang sudah dilakukan suamimu," teriaknya sambil melempar surat medis itu ke atas meja. Risa membaca surat itu dengan tangan gemetar hebat. Wajahnya yang tadinya kaku seketika memucat pasi. Kehancurannya kini berlipat ganda. Ternyata, bukan hanya dia yang menyimpan rahasia tentang tubuh yang rusak. Hadi
Pria yang ia usir dengan hinaan, ternyata sedang membawa beban maut di pundaknya. Dia sakit separah ini, dan kita malah mengusirnya seperti sampah. Suara Ibu Lastri melengking penuh penyesalan. Risa jatuh terduduk di lantai, menjerit histeris tanpa suara. Ia mengira dengan mengusir Hadi, ia memberi pria itu kesempatan untuk hidup bahagia dengan wanita lain. Namun ternyata, ia justru membuang seorang pria yang sedang berada di ambang kematian. Seorang pria yang memberikan sisa nafas terakhirnya hanya agar Risa bisa berjalan lagi. Di luar sana, hujan mulai turun dengan deras, seolah ikut menangisi Hadi yang entah di mana sekarang sedang meregang nyawa dalam kesendirian. Rintik hujan yang menghantam atap seng rumah terdengar seperti dentuman palu yang menghakimi hati Risa. Surat diagnosa di atas meja itu terasa membakar jemarinya. Gagal ginjal stadium lanjut. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya, menghancurkan sandiwara istri kejam yang selama ini ia bangun. Tanpa mempedulikan Andre yang bingung maupun saudara-saudaranya yang terpaku, Risa bangkit dan berlari keluar rumah di bawah guyuran hujan deras. "Mas Hadi, di mana kamu, Mas?" teriak Risa di tengah jalanan yang sepi. Suaranya hilang ditelan gemuruh guntur. Ibu Lastri menyusul dengan langkah tertatih, menyampirkan jaket usang Hadi di pundak Risa. "Kita harus cari dia, Risa. Ibu tahu di mana dia biasanya mangkal kalau malam," ucap Ibu Lastri dengan suara serak. Mereka tidak lagi peduli pada gengsi atau apa kata orang. Di dalam pikiran mereka hanya ada satu, Hadi sedang sekarat di suatu tempat dalam kesendirian yang dingin. Mereka mendatangi pangkalan ojek tempat Hadi dulu sering menunggu penumpang hingga dini hari. Namun, jawaban dari rekan-rekan Hadi justru membuat hati mereka semakin mencelos. "Hadi sudah seminggu tidak narik, Bu. Katanya dia mau fokus cari kerja kasar yang bayarannya harian karena butuh uang cepat. Terakhir saya dengar dia ada di bedeng proyek pembangunan jembatan di pinggir kota," ujar salah satu tukang ojek dengan wajah prihatin. Pencarian berlanjut ke area proyek yang kumuh dan becek. Risa berjalan terseok-seok di atas lumpur, kakinya yang baru saja sembuh terasa nyeri, namun tak sebanding dengan nyeri di dadanya. Di sebuah bedeng sempit yang hanya tertutup terpal plastik, mereka melihat sosok pria terduduk lemah di atas tumpukan semen. Tubuhnya jauh lebih kurus dari seminggu yang lalu. Wajahnya pucat pasi, hampir kuning, dengan mata yang cekung dalam. "Mas Hadi," bisik Risa dengan suara pecah. Pria itu menoleh pelan. Hadi mencoba berdiri, namun keseimbangannya goyah. Ia terbatuk, dan Risa bisa melihat bercak merah di telapak tangan suaminya. Hadi terkejut melihat istri dan mertuanya ada di sana, di tempat yang sangat tidak layak bagi mereka. "Risa? Ibu? Ngapain di sini? Nanti baju kalian kotor," ucap Hadi dengan suara yang sangat lemah. Masih sempat-sempatnya mengkhawatirkan kebersihan baju mereka. Risa langsung menghambur dan memeluk kaki Hadi, bersimpuh di atas tanah merah yang basah. "Maafkan aku, Mas. Maafkan aku. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu sakit? Kenapa kamu biarkan aku menghinamu padahal kamu sudah memberikan nyawamu untukku?" Hadi tersenyum getir, tangannya yang dingin gemetar saat mencoba mengelus rambut Risa. "Aku tidak mau kamu sembuh hanya untuk menangisi orang sakit sepertiku, Risa. Aku ingin kamu hidup baru, tanpa beban." "Beban apa, Mas? Beban itu adalah hidup tanpamu," jerit Risa histeris. Di tengah isak tangis itu, tubuh Hadi tiba-tiba melemas dan jatuh ke pelukan Risa. Kesadarannya hilang di tengah deru hujan yang semakin menggila. Tubuh Hadi yang dingin dan tak berdaya dalam pelukan Risa menjadi puncak dari segala penyesalan. Di tengah raungan sirine ambulans yang membelah kemacetan kota, Risa terus menggenggam tangan suaminya yang kasar dan penuh luka. Ia menciumi jemari itu, memohon pada Tuhan agar tidak mengambil nyawa pria yang telah menukarkan kesehatannya demi kesembuhan dirinya. Ibu Lastri hanya bisa merapalkan doa di sudut mobil, sementara hatinya hancur melihat dua insan yang saling mencintai ini justru saling menghancurkan diri demi kebaikan satu sama lain. Setibanya di rumah sakit, Hadi langsung dilarikan ke ruang instalasi darurat. Dokter menyatakan bahwa kondisi ginjal Hadi sudah di titik kritis. Racun telah menyebar ke aliran darahnya karena ia terlalu lama menunda pengobatan. Di lorong rumah sakit yang dingin, Risa tertunduk lesu. Ia merasa seperti seorang pembunuh. Selama ini ia sibuk merancang skenario pengusiran agar Hadi membencinya, tanpa menyadari bahwa maut sedang mengintai suaminya lebih cepat dari dugaannya. Beberapa jam kemudian, setelah proses dialisis darurat, Hadi perlahan membuka matanya.
Ia menemukan Risa duduk di samping tempat tidurnya dengan wajah yang hancur karena tangis. Suasana hening, hanya terdengar bunyi detak jantung dari monitor medis yang monoton. "Kenapa kamu menyelamatkanku, Risa?" bisik Hadi, suaranya parau dan tipis. "Harusnya kamu biarkan aku pergi. Kamu harusnya sedang bahagia bersama pria yang bisa memberimu masa depan, pria yang bisa memberimu anak." Mendengar kata anak, pertahanan Risa runtuh sepenuhnya. Ia menggenggam tangan Hadi erat-erat, menempelkannya ke pipinya yang basah. "Anak siapa, Mas?" "Tidak akan ada anak dari rahim ini," ucap Risa dengan suara tercekat. Hadi mengerutkan kening, bingung. Risa akhirnya mengeluarkan surat diagnosa dari dokter kandungannya yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Dengan tangan gemetar, ia menunjukkannya pada Hadi. "Alasanku mengusirmu bukan karena aku tidak tahu diri, Mas. Tapi karena aku mandul. Rahimku sudah mati akibat komplikasi penyakitku dulu." Tangis Risa pecah, memenuhi ruangan sunyi itu. "Aku mencintaimu, tapi aku merasa bukan lagi wanita yang utuh. Aku ingin kamu menikah lagi, mencari istri yang sempurna, yang bisa memberikanmu keturunan yang sangat kamu idamkan. Aku tidak mau kamu menghabiskan sisa hidupmu merawat istri yang cacat seperti aku." Hadi terdiam, air mata mengalir dari sudut matanya yang cekung. Ia menarik tangan Risa, menciumnya dengan sisa tenaga yang ada. "Risa, aku bekerja bagai kuda, aku menjual ginjal ini, aku mempertaruhkan nyawaku bukan untuk seorang ahli waris. Aku melakukannya untukmu. Karena bagiku, kamu adalah duniaku. Tanpa anak pun, duniaku sudah lengkap selama ada kamu di sisiku." Penjelasan itu membuat Risa semakin terseduh. Ternyata, selama ini mereka sedang berperang melawan bayangan ketakutan mereka sendiri. Di tengah bau antiseptik rumah sakit, dua jiwa yang terluka itu akhirnya saling jujur, menyadari bahwa pengorbanan terbesar terkadang bukanlah tentang melepaskan, melainkan tentang berjuang bersama dalam kekurangan. Isak tangis Risa di pelukan Hadi menjadi melodi paling memilukan di bangsal perawatan itu. Kejujuran yang tumpah malam itu seolah meruntuhkan tembok besar yang selama ini memisahkan mereka. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Pintu ruang perawatan tiba-tiba terbuka, menampakkan wajah Ketut dan Maya yang tampak kaku. Andre tidak ada bersama mereka. Pria kaya itu langsung menghilang begitu mengetahui Risa mandul dan suaminya adalah pasien gagal ginjal yang sekarat. Ketut melangkah maju dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap mata Hadi yang cekung. Di tangannya, ia memegang sebuah kantong plastik berisi tumpukan surat tagihan rumah sakit yang sempat ia ambil dari administrasi bawah. "Risa, Ibu." Suara Ketut tercekat. "Dokter bilang, Hadi harus segera menjalani serangkaian cuci darah dan perawatan intensif. Biayanya sangat besar." Maya, yang biasanya sinis dan penuh hinaan, kini hanya bisa terdiam di pojok ruangan. Kesombongan yang ia pamerkan tempo hari menguap begitu saja melihat kondisi Hadi yang tinggal kulit membungkus tulang. Ia menyadari bahwa perhiasan dan gaya hidup mewah yang ia banggakan tak ada artinya dibanding nyawa pria yang mereka sebut kuli ini. "Kami sudah mencoba mengumpulkan uang," lanjut Ketut dengan suara rendah, "tapi tabungan kami tidak cukup. Andre, dia menarik semua dukungannya setelah tahu kondisi keluarga kita." Risa memejamkan mata, memegang tangan Hadi yang masih terasa dingin. "Aku akan menjual rumah ini," ucap Risa tegas. Ibu Lastri tersentak, namun kemudian mengangguk setuju. "Tidak, Risa," potong Hadi lemah. "Rumah itu warisan mendiang ayahmu. Jangan korbankan itu untukku. Aku sudah ikhlas kalau memang ini waktunya." "Diam, Mas," bentak Risa lembut sambil mencium kening Hadi. "Dulu kamu menjual segalanya, bahkan kesehatanmu sendiri demi aku. Sekarang, meskipun aku harus tidur di jalanan, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Konflik semakin memanas ketika pihak administrasi rumah sakit memanggil mereka. Deposit yang tersisa sudah habis, dan Hadi membutuhkan tindakan medis segera karena racun di tubuhnya mulai menyerang kesadaran. Ketut, yang selama ini menghina Hadi, tiba-tiba jatuh berlutut di lorong rumah sakit. Ia menangis sejadi-jadinya, menyesali lidahnya yang tajam. Ia menawarkan diri untuk menjadi pendonor ginjal bagi Hadi sebagai bentuk penebusan dosa, namun dokter memberikan kabar pahit, golongan darah mereka tidak cocok. Harapan seolah memudar. Di tengah keputusasaan itu,
Seorang perawat datang membawa sebuah amplop coklat besar yang dititipkan oleh seseorang misterius di meja depan. Saat Risa membukanya, jantungnya hampir copot. Di dalamnya terdapat sertifikat tanah milik orang tua Hadi di kampung yang dulu katanya sudah dijual. Ternyata, Hadi tidak pernah menjualnya. Ia hanya menjaminkannya pada seorang kawan lama agar Risa bisa operasi, dan sekarang kawan itu mengembalikannya karena tahu pengorbanan Hadi yang luar biasa. "Ini kesempatan kita, Mas," bisik Risa dengan penuh harapan. Namun, tantangan baru muncul. Fisik Hadi terlalu lemah untuk menjalani operasi besar, dan waktu mereka hanya tinggal hitungan jam sebelum organ lainnya ikut gagal berfungsi. Sertifikat tanah di tangan Risa terasa seperti hembusan nafas dari masa lalu yang mencoba menarik Hadi kembali dari ambang kematian. Namun, harapan yang baru saja menyala itu seketika meredup saat alarm dari mesin monitor di samping tempat tidur Hadi menjerit nyaring. Tubuh Hadi tiba-tiba kejang hebat. Perawat dan dokter jaga berhamburan masuk, mendorong Risa dan Ibu Lastri keluar ruangan. Di balik kaca pintu yang buram, Risa hanya bisa melihat bayangan dokter yang sedang memberikan pijatan jantung pada dada suaminya yang tinggal tulang rusuk. "Mas Hadi, jangan pergi. Kamu sudah berjanji," jerit Risa di lorong rumah sakit. Suaranya pecah, mengguncang keheningan malam yang mencekam. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, dokter keluar dengan peluh di dahi. Wajahnya tidak menunjukkan kemenangan. Kondisinya sangat kritis. Organ-organnya mulai mengalami kegagalan sistemik. Tubuhnya terlalu lemah untuk merespon pengobatan, bahkan untuk cuci darah sekalipun. Saat ini, dia hanya bertahan dengan bantuan mesin, ucap dokter itu dengan nada berat. "Kita berada di posisi di mana memaksakan tindakan medis lebih lanjut hanya akan menambah rasa sakitnya. Keputusan ada di tangan keluarga." Lutut Risa lemas. Ia ambruk di lantai lorong yang dingin. Inilah keputusan paling berat yang pernah ia hadapi, membiarkan Hadi beristirahat tanpa rasa sakit, atau memaksanya bertahan dalam siksaan mesin demi ego cintanya. Ibu Lastri memeluk putrinya, keduanya menangis sesenggukan. "Risa, selama setahun ini dia sudah menderita demi kamu. Dia tidak pernah mengeluh meski tubuhnya hancur. Mungkin ini saatnya kita membiarkan dia tidak merasa sakit lagi," bisik Ibu Lastri dengan hati yang terkoyak. Risa diizinkan masuk untuk terakhir kalinya sebelum keputusan diambil. Ia mendekat, menatap wajah suaminya yang terbungkus masker oksigen dan dikelilingi kabel-kabel rumit. Ia menggenggam tangan Hadi, dan secara ajaib, jemari pria itu bergerak sedikit. Hadi membuka matanya dengan sangat perlahan, menatap Risa dengan pandangan yang sayu namun sangat tenang. Hadi memberikan isyarat lemah agar Risa mendekatkan telinganya ke masker oksigennya. "Risa, jangan menangis," bisik Hadi, suaranya sangat tipis, hampir seperti desiran angin. "Aku sudah bahagia melihatmu bisa berdiri lagi. Itu sudah cukup untuk membayar semua lelahku. Jika aku harus pergi, tolong hiduplah dengan bahagia. Jangan bawa rasa bersalahmu ke masa depan." Risa menggeleng histeris. Di detik itu, ia menyadari bahwa selama ini mereka berdua adalah sepasang pejuang. Hadi berjuang untuk nyawa Risa, dan kini Risa harus berjuang untuk ketenangan jiwa Hadi. Dengan tangan gemetar, Risa mencium dahi Hadi lama sekali. Ia tahu, ia harus mengambil keputusan yang paling tidak ia inginkan di dunia ini. Keputusan yang akan menentukan apakah esok pagi ia masih bisa melihat mata itu terbuka atau tidak. Bisikan terakhir Hadi di balik masker oksigen itu menjadi pisau yang membelah sisa kekuatan Risa. Keputusan berat kini berada di pundaknya. Menatap mata suaminya yang sayu namun penuh kedamaian, Risa menyadari satu hal, cinta sejati bukanlah tentang memaksakan kehendak untuk memiliki, melainkan tentang memberikan ketenangan bagi jiwa yang telah lelah berjuang. Dengan air mata yang mengalir deras, Risa menggenggam tangan Hadi dan berbisik, "Mas, kalau kamu sudah lelah, istirahatlah. Aku ikhlas. Aku akan menjaga diriku sebaik mungkin, seperti caramu menjagaku dulu." Ajaibnya, setelah kalimat ikhlas itu terucap, monitor medis yang tadinya menunjukkan grafik yang kacau perlahan mulai stabil. Tubuh Hadi yang tadinya tegang mulai rileks. Ia tidak pergi. Seolah-olah doa dan keikhlasan Risa justru menjadi penawar bagi racun yang menggerogoti tubuhnya. Hadi melewati masa kritisnya malam itu, bukan karena mesin, melainkan karena ia tahu Risa telah memaafkan dirinya sendiri. Bulan-bulan berlalu dengan perjuangan yang tak kalah hebat. Risa menjual rumah warisan ayahnya, namun bukan untuk hidup mewah.
Uang itu digunakan untuk pengobatan intensif Hadi hingga suaminya itu mendapatkan donor ginjal yang cocok dari seorang anonim. Mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil yang jauh dari kemewahan, namun penuh dengan tawa dan syukur. Keluarga besar Risa, termasuk Ketut dan Maya, kini hidup dalam penyesalan dan mencoba memperbaiki hubungan mereka dengan membantu biaya hidup Hadi dan Risa. Risa tetap pada takdirnya yang tidak bisa memiliki anak, namun ia dan Hadi memutuskan untuk mendedikasikan hidup mereka dengan mengasuh anak-anak di panti asuhan setiap akhir pekan. Mereka menyadari bahwa kesempurnaan sebuah keluarga tidak diukur dari adanya keturunan, melainkan dari seberapa besar pengorbanan yang mampu diberikan tanpa mengharap imbalan. Hadi kini tidak lagi bekerja kasar. Dengan sisa uang yang ada, mereka membuka warung kecil di depan rumah. Setiap pagi, Risa menyiapkan kopi untuk Hadi, dan setiap sore, Hadi memijat kaki Risa yang terkadang masih nyeri. Mereka hidup sederhana, namun bagi mereka, setiap helaan nafas adalah mukjizat yang mahal harganya. Kesimpulan, kisah Hadi dan Risa mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang tulus seringkali tidak terlihat oleh mata, namun dirasakan oleh jiwa. Jangan pernah meremehkan seseorang dari pekerjaannya atau penampilannya, karena di balik baju yang kusam, mungkin ada hati yang paling mulia. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan Risa? Apakah menurut kalian Risa sudah melakukan hal yang benar dengan melepaskan egonya demi kesembuhan Hadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik like jika cerita ini menyentuh hati kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita mengharukan lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton.